Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang selalu saya ceritakan. Terima kasih untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa follow akun Instagram saya di rio.wijaya91, akun Instagram official di sebuah kisah misteri official, dan TikTok sebuah kisah misteri. Link sudah saya sematkan di deskripsi. Nah, di video sebuah kisah misteri kali ini, ada satu kisah kiriman dari sahabat yang ada di daerah Klaten. Beliau ingin membagikan pengalaman misteri yang beliau alami langsung terkait tentang ritual pesugihan tuyul. Beliau pernah memelihara tuyul. Selengkapnya, kisah ini akan saya bawakan hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi dari sahabat misteri yang tinggal di Klaten. Mas Jono, kita sebut saja dengan nama panggilan Mas Jono. Kejadian yang berlatar waktu di sekitar tahun 2000-an yang lalu. Yang mana sebelum tahun 2000, Mas Jono ini memiliki usaha yang cukup berkembang. Beliau sudah berkeluarga, menikah, memiliki 2 orang anak. Namun di tahun 2000-an, usaha yang dijalankan oleh Mas Jono ini, usaha sebagai penopang perekonomian dari keluarganya, ini mengalami kebangkrutan. Mas Jono ketipu. Nominal uang yang ditipu oleh temannya sendiri ini tidak main-main. Uang tabungan, uang modal untuk memutarkan bisnis atau menjalankan usahanya, semuanya ludes dibawa kabur oleh si penipu. Mas Jono sudah berupaya untuk mencari si penipu ini ngumpetnya di mana. Tapi memang yang namanya penipu jago sekali bersembunyi, dan bertahun-tahun Mas Jono bilang dia berupaya untuk mencari keadilan biar orang itu bisa ketangkep, tapi sama sekali tidak membuahkan hasil. Nah, dalam waktu yang cukup panjang, Mas Jono bilang, dari awal ketipu sampai Mas Jono ini menemukan jalan pintas, solusi dari permasalahan yang tengah dihadapinya, yaitu permasalahan ekonomi. Mas Jono ini sama sekali tidak memiliki pekerjaan lagi. Usahanya otomatis bangkrut karena tidak ada modal lagi. Mas Jono cuma mengharapkan bantuan dari kerabat, bantuan dari keluarga. Sampai-sampai Mas Jono dan istri sudah malu untuk mengadu minjem duit, minjem beras. Sudah malu, sudah banyak sekali bantuan yang diterima keluarga Mas Jono dari tetangga, dari kerabat, dari keluarga-keluarganya. Dan Mas Jono di sini juga tidak berpangku tangan, dia nggak tinggal diam. Beliau terus berusaha untuk mencari duit, mencari pekerjaan apa aja lah, kerjaannya dilakuin sama si Mas Jono untuk bisa menghidupi keluarga, untuk belanja sehari-hari. Tapi uang yang dihasilkan Mas Jono dari kerja serabutan ini, itu ya cuman pas-pasan untuk makan sehari-hari lepas. Tapi untuk biaya anak sekolah, untuk biaya kebutuhan rumah lain, Mas Jono di sini harus memutar otak. Gimana caranya aku bisa membuat anak-anakku hidup seperti dulu lagi? Mas Jono sedih sekali melihat kehidupan anaknya setelah uangnya dibawa kabur oleh si penipu. Anak Mas Jono, 2 orang anak Mas Jono ini
sedari kecil, bukannya sombong lah dia bilang. Nggak pernah anakku itu ngerasain hidup susah. Jadi ketika permasalahan ini menimpa keluarga, otomatis di sini anak-anak Mas Jono terpaksa harus segera beradaptasi dengan keadaan perekonomian yang sangat miris sekali lah, Mas Jono bilang. Lalu singkat cerita di sini, sekitar 3 tahun sudah Mas Jono ini mencoba untuk bertahan, namun segala usaha, segala upaya, doa sudah dipanjatkan, ikhtiar setiap hari dilakukan oleh Mas Jono, tapi memang ya hasilnya segitu-segitu aja. Sampai di mana batas kesabaran dari Mas Jono ini pun sirna. Yang tadinya dalam keadaan seperti terjepit dengan ekonomi, yang duit pas-pasan, hutang sana-sini sudah mulai numpuk, Mas Jono ini masih menguatkan imannya. Ya, dia selalu meminta kepada Allah SWT, minta rezeki, jalan keluar dari permasalahannya. Tapi 3 tahun dia sudah pasrah, memohon kepada Allah SWT, tapi sama sekali tidak ada sedikit pencerahan atau istilahnya harapan lah. Ya, malah semakin hari kehidupan taraf ekonominya ini semakin sulit. Sampai di mana Mas Jono ini singkat dalam memutuskan satu tindakan. Pada saat itu, salah satu teman dekat dari si Mas Jono, kita sebut saja dengan nama Mas Yudi, prihatin dengan kehidupan Mas Jono sekarang. Beliau di sini mencoba untuk ngasih solusi lah, ngasih ide. Beliau mengatakan, "No, sampean udah nyoba ikhtiar belum?" Ikhtiar apa? Mas Jono bilang, ya sampean pergi ke tempat orang bisa atau orang pintar, coba cari jalan lain. Mana tahu rezekimu ada di sana. Yo, aku lihat 3 tahun belakangan ini kamu sudah berupaya banting tulang, tapi hasilnya kayak gini aja, No. Aku ada, No, dengar cerita. Bukan 1-2 orang yang cerita sama aku. Nggak jauh dari tempat kita tinggal, masih di sekitaran daerah Klaten sini, itu ada tempat yang dikeramatkan. Banyak, No, orang datang berziarah ke sana. Bukan cuma dari Klaten, bukan cuma dari Pulau Jawa saja, bahkan dari luar pulau. Mereka datang jauh-jauh sengaja cuma untuk berziarah ke tempat keramat tersebut. Mas Jono yang nggak tahu tempat apa, di mana, lokasinya seperti apa yang diceritakan oleh temannya ini, dia cuma mendengarkan dan menanyakan, apa sih maksud kamu ngomong kayak gitu tuh apa? Aku tuh kesana mesti ngapain? Memang kalau aku kesana, aku bisa dapat apa? Teman dari si Mas Jono, Mas Yudi mengatakan, kalau yang aku dengar, No, tempat keramat itu tempat orang ngalap berkah. Orang datang ke sana dengan niat masing-masing, tapi sebagian besar mereka selain berziarah, mereka datang ke sana berharap mendapat sesuatu. Mereka berharap bisa ngangon tuyul. Karena tempat keramat yang ku bilang ini, mungkin kamu pernah mendengar sebuah pohon yang dikeramatkan. Kalau warga sekitar sana menyebutnya dengan pohon keramat ketos. Yang cerita sama aku tentang kesaktian pohon keramat ketos itu, No, bukan 1-2 orang, No. Ada yang sukses, No, datang ke sana, No, dengan melakukan ritual-ritual atas petunjuk dari si juru kunci penjaga keramat atau penjaga pohon ketos itu. Ritual yang dilakukannya itu berhasil. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, No. Nah, kalau kamu niat mau merubah nasib, ya mana tahu, No, jalanmu ada di sana. Apa salahnya kamu coba datang ke sana, kamu tanya-tanya dulu sama juru kunci syarat-syaratnya apa aja. Ya aku cuman bisa ngasih saran aja, No. Aku ya ndak tega juga melihat kehidupan kamu semakin hari itu semakin blangset kayak sekarang, gara-gara si penipu itu yang membawa kabur uang dari si Mas Jono ini.
Awalnya di sini tidak ada ketertarikan dari Mas Jono untuk pergi ke pohon keramat Ketos melakukan ritual-ritual yang ada di sana. Sama sekali tidak ada niatan. Tapi karena penjelasan dari si Mas Yudi ini, ditambah lagi beliau mengatakan bukan 1-2 orang yang cerita beliau datang ke sana, pulang-pulang dia dapat berkah. Mas Jono pun di sini penasaran dan ingin mencoba datang ke tempat tersebut untuk mencari tahu lebih jelas lagi. Beliau pun di sini pergilah mencari alamat di mana pohon keramat Ketos ini, karena temannya si Mas Yudi mengatakan masih di sekitaran daerah Klaten sini. Coba kamu tanya sama orang, pasti orang tahu kepergian si Mas Jono ke pohon keramat Ketos ini. Itu tidak diberitahukan sama sang istri. Beliau masih menyembunyikan karena Mas Jono ini mau memastikan dulu apa sih yang ada di sana. Ritual-ritual apa yang harus aku lakukan? Kalau ritualnya aneh-aneh, aku nggak mau. Jadi niat awal cuman sekedar mencari tahu untuk menghilangkan rasa penasaran. Pada suatu hari berangkatlah Mas Jono ini seorang diri mencari keberadaan pohon keramat Ketos. Setelah melakukan perjalanan lumayan muter-muter, karena dia sama sekali tidak tahu titik koordinatnya yang mau dituju langsung tuh kemana, tidak tahu. Jadi dia harus muter dulu, nanya ke orang satu. Akhirnya beliau pun mendapatkan apa yang beliau cari. Lokasi pohon keramat Ketos yang dikatakan di situ bisa melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan keberkahan. Sesampainya di sana, Mas Jono ini melihat memang tempat itu lumayan ramai dikunjungi oleh penziarah. Pada saat Mas Jono ini datang ke sana, mulai dari ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil pribadi. Nah, masuklah Mas Jono ke sana disambut oleh seorang juru kunci. Kita sebut saja dengan nama Ki Dukun. Ki Dukun di sini bertanya, hajat Mas Jono ini datang ke sana itu apa? Mas Jono pun di sini langsung menceritakan apa yang didapatnya dari si Mas Yudi. Si juru kunci mengatakan, ya kalau kamu sudah tahu tujuan kamu ke sini itu mau apa, ya sudah, silahkan masuk. Nanti biar Aki tunjukin di mana pohon Ketos keramat itu di mana. Nanti Aki akan membimbing kamu apa-apa saja yang harus kamu lakukan. Tergantung niat hajat kamu datang ke sini, kamu mau apa. Kalau cuman sekedar ziarah ngalap berkah, ya kamu palingan cuman beli kembang setaman aja. Kamu beli pisang, kamu bawa wangi-wangian lah. Boleh itu dupa atau kemenyan. Kalau kamu tidak bawa dari rumah, itu di depan ada warung. Di warung itu kamu bisa mendapatkannya. Beli, tidak mahal kok harganya. Karena Mas Jono ini tidak bawa perlengkapan seperti apa yang dikatakan oleh Ki Dukun, pergilah dia ke toko yang ada di depan tempat keramat ini tadi. Di sana memang lengkap, apa-apa aja kebutuhan untuk orang-orang ziarah semua dijual. Dibelilah sama si Mas Jono. Setelah dibeli, datang lagi dia nemuin si juru kunci tadi, si Dukun tadi. Dia bilang, Niki, aku sudah bawa kembang ada, manis-manisan ada, pisang ada, aku juga sudah bawa wewangian, kemenyan. Ya udah, kalau kamu mau masuk sekarang, kita masuk. Jadi di situ ada pintu gerbang. Temboknya lumayan tinggi. Mas Jono ini belum tahu di dalam itu ada apa, pohon Ketos itu bentuknya seperti apa. Dia masih belum tahu, belum melihat. Setelah diajak masuk sama si Aki, barulah beliau ini dapat melihat, oh ini pohon keramat yang dikatakan oleh si Mas Yudi itu. Pohon yang bisa mendatangkan keberkahan. Si Aki pun di sini membimbing Mas Jono untuk melakukan ritual doa. Ditunjukinlah tata caranya seperti ini. Nanti kalau kamu ingin menyampaikan hajat kamu mau ngucapin salam untuk yang ada di sini, kamu tujukan salam kamu untuk Eyang Bondo. Si Aki Dukun mengatakan kepada si Mas Jono, siapa itu Eyang Bondo? Beliau mengatakan, Eyang Bondo lah yang menjaga tempat ini. Sumber kekuatan yang ada di sini itu berasal dari kekuatan Eyang Bondo. Jadi kalau kamu mau ngucapin salam, kamu ucapkan salam untuk Eyang Bondo.
Setelah Mas Jono ini melakukan ritual di bawah pohon ketos, apa yang dituntun sama si Aki, tata caranya sudah dilakukan semua sama si Mas Jono. Hajat dari Mas Jono datang ke sana juga sudah disampaikan. Aku datang ke sini mau ngalap berkah. Semoga pulang dari sini rezeki mendatangin aku. Aku bisa kembali lagi ke taraf kehidupanku seperti dulu. Itu yang disampaikan. Di dalam hati diucapkan di bawah pohon keramat ketos. Setelah ritual dilakukan oleh Mas Jono, beliau sempat memperhatikan sekeliling dari pohon tersebut. Banyak di situ tumpukan-tumpukan sesajen, berarti banyak penziarah yang datang ke sana ngalap berkah, melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Mas Jono. Tapi di sini Mas Jono masih sama sekali belum tahu ngalap berkah yang dilakukan oleh penziarah-penziarah yang sengaja datang dari luar Pulau Jawa. Itu ngalap berkahnya beda. Bukan cuma sekedar berdoa, tapi ada yang mereka inginkan. Mas Jono belum tahu. Si Aki Dukun pun di sini belum menjelaskan semua apa yang ada di pohon keramat ketos. Setelah Mas Jono ini selesai melakukan ritual, barulah si Aki Dukun kembali bertanya sama si Mas Jono. "Li, gimana? Udah enakan? Apa yang kamu minta? Mudah-mudahan apa yang kamu minta itu dapat segera dikabulkan." Mas Jono pun di sini mengucapkan terima kasih karena si Aki sudah meluangkan waktu untuk menemani Mas Jono. Kemudian di sini si Aki bertanya sama si Mas Jono, "Li, yang kamu tahu tentang apa yang ada di keramat pohon ketos ini, itu kan cuman ngalap berkah berziarah. Apa kamu tidak tahu tujuan lain dari penziarah-penziarah yang datang ke sini?" Mas Jono langsung mengatakan, "Saya tidak tahu, Ki. Keberadaan pohon keramat ketos ini saja saya dapat yaitu dari teman menyarankan saya untuk datang ke sini. Yuk saya cobalah ikhtiar datang ke sini dan alhamdulillah dapat bertemu sama Aki. Aki sudah bantu saya. Ya mudah-mudahan setelah pulang dari sini nanti saya bisa mendapatkan berkah, rezeki ngejar saya." Si Aki di sini tersenyum. "Oh, berarti itu. Cuman itu yang kamu harapkan. Beda yo. Harapan-harapan penziarah-penziarah yang lain yang datang dari jauh-jauh beda harapannya sama kamu, Li. Kalau harapan orang itu setelah keluar dari pohon keramat ketos ini, mereka berharap kalau Eyang Bondo memberikan mereka bukan cuma sekedar berkah, tapi Eyang Bondo menitipkan cucunya untuk ikut mereka pulang. Mendengar kalau Eyang Bondo ini punya cucu, cucunya dititipin bawa pulang, ini menjadi sebuah pertanyaan yang buat si Mas Jono ini agak sedikit bingung. Awal tadi si Aki Dukun menjelaskan kalau Eyang Bondo itu sosok gaib. Berarti cucu dari Eyang Bondo ini tadi siapa? Apakah makhluk gaib? Apa manusia? Si Aki Dukun pun di sini menjelaskan, kalau kami di sini nyebutnya itu adalah cucu-cucu dari Eyang Bondo. Kalau masyarakat mungkin mengenal atau menyebutnya dengan sebutan tuyul. Pohon besar tempat kamu melakukan ritual doa untuk ngarap berkah, itu kalau kamu lihat secara mata zohir, itu cuman sebuah pohon yang berdiameter tidak terlalu besar. Cuman itu yang kamu lihat kan? Tapi sebenarnya, kalau kamu memiliki kemampuan kebatinan dapat melihat dua sisi dunia ini, penglihatan kamu pasti berbeda, Li. Tempat kamu duduk tadi, itu adalah pusat dari istana kerajaan tuyul. Eyang Bondo lah yang menjaga tempat tersebut. Eyang Bondo lah yang mengasuh tuyul-tuyul yang ada di sini. Orang-orang yang datang dari luar pulau, jauh-jauh datang ke sini. Mereka semua berharap bisa mendapatkan tuyul
bisa dititipin eyang bondo cucunya. Tuyul-tuyul itu tadilah yang dapat membawa rezeki kepada penziarah-penziarah yang bisa merebut hati eyang bondo, meyakinkan eyang bondo kalau cucu-cucunya dititipin, ini tidak akan ditelantarkan dan disia-siakan. Si Aki Dukun yang telah menjelaskan, kamu bisa nak, kalau kamu mau. Kamu bisa mencoba untuk merayu, merebut hati eyang bondo. Biar kamu pulang, itu ndak dengan tangan kosong. Bukan cuma sekedar dengan harapan, tapi sudah pasti ada usahanya, ada jalannya yang sudah dititipkan eyang bondo. Tapi kalau kamu datang ke sini sendirian, kamu belum bisa melakukan ritual untuk mengambil tuyul yang ada di sini. Karena syarat pertama, orang yang datang ke sini untuk mengadopsi tuyul itu adalah sepasang suami istri. Tidak boleh kamu datang sendirian. Tidak boleh juga kamu datang ke sini bawa pacar atau bawa cewek yang kamu akuin sebagai istri. Kamu harus membawa istri sah kamu. Barulah ritual untuk mengambil tuyul di sini itu bisa dilakukan. Itu sebagai syarat utama dan syarat yang pertama. Karena Mas Jono pada hari itu datang sendirian. Boro-boro mau bawa istrinya untuk ngambil tuyul ke sana, istrinya aja nggak tahu hari itu Mas Jono ini pergi kemana. Pagi-pagi sekali sudah rapi, tiba-tiba pergi. Beliau nggak bilang kalau tujuan pergi pagi-pagi itu untuk mencari keberadaan pohon keramat ketos, nggak dibilang sama si istri. Dan nah, Mas Jono pun di sini meminta sama si Aki Dukun, kalau boleh Ki, saya tahu syarat-syarat selanjutnya. Aki bilang tadi kan itu syarat pertama, pasti ada syarat kedua, syarat ketiga, dan syarat yang lainnya. Kalau diperkenankan, ya biar saya tidak penasaran, apa-apa saja Ki, syarat-syarat biar saya bisa dapat meminta, memuju hati eyang bondo agar beliau mau menitipkan cucunya. Aki Dukun di sini kembali menjelaskan, itu syarat pertama tadi nak. Syarat kedua, kamu harus puasa selama 7 hari. Setelah kamu melakukan ritual puasa, kamu harus datang ke sini lagi. Ada beberapa prosesi ritual yang harus kamu lakukan di sini dengan beberapa syarat yang harus kamu siapkan. Pertama, kamu harus membawa syarat seperti yang kamu bawa tadi. Kembang, pisang, manisan, boleh itu teh manis atau kue jajanan pasar. Terus kamu juga harus bawa wewangian, kemenyan atau dupa. Setelah itu, kamu harus membawa popok bayi. Tapi popok bayi itu tidak boleh kamu beli, kamu harus mencurinya. Cukup satu saja. Syarat ketiga, kamu harus bawa jeroan ayam atau isi perut ayam. Lengkap jantung, usus, kalang, itu harus kamu bawa dalam keadaan mentah. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah prosesi-prosesi kamu lakukan, di sini kamu harus mengikrarkan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu dititipin cucu si eyang bondo. Apakah kamu sanggup memperlakukan cucu eyang bondo seperti kamu memperlakukan anak kandung kamu sendiri? Kamu harus melakukan perjanjian dengan eyang bondo. Apa yang kamu janjikan itu tidak boleh cuman sekedar janji. Eyang bondo di sini dapat merasakan ketulusan orang yang benar-benar ingin mengurus cucu yang akan dititipkan. Kalau kamu niat main-main, kamu tidak bakal dapat, tidak bakal bisa bawa balik tuyul dari sini. Penziarah-penziarah yang datang ke sini itu tidak semuanya balik bawa tuyul, tidak. Hanya orang-orang yang yakin, hanya orang-orang yang memiliki komitmen untuk merawat tuyul itu, bukan cuma sekedar untuk memanfaatkan bisa dapat duit dari si tuyul itu saja. Setelah mendengar penjelasan dari si Aki Dukun, Mas Jono di sini sempat ngelamun. Dia mikir, syaratnya tidak banyak, tapi syaratnya tidak mudah juga. Kira-kira mau nggak ya istriku aku ajak ke sini? Beliau pun di sini menjanjikan sama si Aki Dukun, Ki,
kalau nanti istriku mau aku ajak ke sini, aku datang lagi, aku minta bantu Yoki. Gimana caranya nanti, tata caranya biar aku ndak salah melakukan ritual, biar Eyang Bondo ndak marah sama aku, biar aku bisa dititipin cucu-cucunya. Bantu aku Yoki. Aku sekarang dalam kesusahan sekali Ki. Kehidupanku hancur Ki. Cuman gara-gara percaya dengan teman, dan teman yang ku percaya ini itu ternyata penjahat yang sangat kejam sekali. Aku diterkam dari belakang, habis hartaku Ki, dibawa kabur, ditipu. Sedikit penjelasan dijelaskan atau diceritakan. Aki Juru Kunci mengatakan, kalau memang rezeki kamu ada di sini, nak, semua yang hilang itu bisa kamu dapatkan kembali dengan membalikkan telapak tangan. Seperti itulah gambaran kemudahan mencari rezeki setelah orang yang datang melakukan ritual di pohon keramat ketos ini diberikan kepercayaan oleh Eyang Bondo, dititipkan cucunya. Duit itu akan datang sendiri. Nah, si Aki di sini mengatakan, kalau kamu mau melakukan ritual, kamu datang ke sini sama istri, itu jangan di malam-malam biasa atau di hari-hari biasa. Si Aki mengatakan, di malam Jumat yang sudah ditentukan. Di sini Mas Jono tidak mau nyebut malam Jumat apa, ya. Dia bilang cukup malam Jumat aja, tapi malam Jumat tertentu. Kamu datang ke sini, kamu lihatlah kapan waktu malam Jumat itu, kamu persiapkanlah apa yang harus kamu persiapkan sebelum malam Jumat itu datang. Kamu datang ke sini jangan terlalu siang, jangan terlalu sore, karena kamu harus dimandikan dulu. Itulah yang dikatakan si Aki Dukun kepada Mas Jono. Beliau pun di sini berpamitan untuk pulang. Di perjalanan, Mas Jono ini tidak fokus lah mengendarai sepeda motornya. Dia di sini berpikir keras, gimana caranya aku jelasin sama istriku, meyakinkan dia biar dia mau aku bawa ke sini, biar aku bisa melakukan ritual pesugihan tuyul ini. Sesampainya di rumah, Mas Jono ini belum dapat ide gimana caranya menjelaskan sama si istri. 2 hari 3 hari Mas Jono masih berpikir keras, dan karena waktu malam Jumat itu sudah dekat, mau nggak mau ya, secepat mungkin nih Mas Jono ini harus mengatakan kepada sang istri kalau Mas Jono mau ngajak istrinya ini pergi ke pohon keramat ketos untuk melakukan ritual pengambilan tuyul. Ketika Mas Jono ini memberitahu istrinya, mengutarakan niat hatinya, "Dek, malam Jumat besok ikut abang yuk. Abang mau ngajak kamu pergi." "Pergi kemana bang?" "Ayolah ikut. Nggak jauh kok dari sini." "Kok malam bang? Nggak bisa pagi atau siang?" "Kalau malam, anak-anak sama siapa?" "Anak-anak titip aja tempat ibu bapak. Sebentar kok, nggak lama. Ya palingan menjelang tengah malam kita udah sampai ke rumah lagi." "Ya memangnya kamu mau ngajak aku kemana? Ngapain?" Mas Jono pun di sini menjelaskan, "Aku mau mengajak kamu pergi ke pohon keramat ketos. Aku mau bawa kamu ke sana, Dek." "Ngapain Mas ke sana? Keramat ketos. Ngapain kita ke pohon keramat itu, Mas? Memang kamu mau ngapain di sana?" Mas Jono langsung to the point menyampaikan apa yang dia inginkan. Karena kehidupan kita ini sudah semakin kacau. Aku nggak tahu lagi mau usaha kemana, mau jalan gimana lagi, aku nggak tahu. Mungkin satu-satunya cara agar bisa cepat mengembalikan keadaan perekonomian keluarga kita, ya dengan jalan kita pergi ke sana. Itu pun belum bisa dipastikan, tergantung rezeki kita, tergantung niat hati kita. Kalau niat hati kita sudah mantap, bulat, yakin dengan apa yang akan kita lakukan, ya mudah-mudahan inilah jalannya. Kita bisa mendapatkan sesuatu untuk mencari duit dengan mudah. Memangnya apa Mas yang akan kita lakukan di pohon keramat ketos tersebut? Mas Jono mengatakan, nuyul. Kita akan minta tuyul di sana. Mendengar kalau Mas Jono ini pikirannya udah aneh-aneh, istri dari Mas Jono pun marah besar.
Dia menolak dengan keras. Nggak, aku nggak mau mas. Gila kamu mas. Kayak nggak ada kerjaan lain aja mas. Istighfar, ngucap. Kamu tahu nggak? Melihara tuyul itu sama dengan menduakan Tuhan. Sesat kita mas. Sesat. Bukan itu usaha mas, bukan itu jalan untuk mengembalikan keadaan ekonomi kita. Aku ndak mau. Aku ndak mau kamu bawa pergi ke sana. Aku ndak mau dengar kalau kamu masih nyebut-nyebut tentang pesugihan tuyul. Malam itu istri dari Mas Jono marah besar dan keesokan paginya bangun tidur. Mas Jono ini kehilangan istriku mana? Kok nggak ada? Biasanya pagi-pagi istri dari Mas Jono ini itu udah di dapur ya, udah bikin sarapan untuk anak-anaknya. Tapi pagi itu dari dapur nggak terdengar ada aktivitas. Keluar dari kamar, Mas Jono nyari, dicari ke depan nggak ada, kamar mandi nggak ada. Lama Mas Jono ini duduk di teras nunggu, tapi istri dan kedua anaknya nggak ada, nggak tahu kemana. Mas Jono menunggu istrinya yang nggak tahu pergi dari pagi kemana itu sampai siang. Karena sampai siang ditunggu istrinya nggak pulang-pulang, Mas Jono di sini terbesit pikirannya, oh mungkin istriku ini ke rumah ibu bapaknya bawa anak-anak, masih marah dia nih pastilah. Gara-gara aku bilang mau ngajak pergi ngambil tuyul, pastilah dia marah. Mas Jono langsung lah pergi nyusulin ke rumah ibu bapak mertuanya. Sesampainya di sana, memang betul istri dan kedua anak dari Mas Jono sudah berada di sana. Mas Jono mengajak istrinya untuk ngomong baik-baik lagi. Minta maaf lah kalau keinginan dari Mas Jono kali ini itu memang sangat menyimpang. Bukan sedikit menyimpang, tapi sudah sangat menyimpang sekali. Mas Jono di sini mencoba untuk meyakinkan istrinya, mujuk istrinya. Beliau sempat mengatakan kalau ritual pesugihan tuyul itu tidak pakai tumbal. Jadi ritual pesugihan tuyul itu tergolong kalau itu adalah ritual pesugihan putih. Tapi bagaimanapun Mas Jono menjelaskan, mau bilang pesugihan putih tanpa tumbal, mau bilang kalau duitnya itu tidak haram, tetap istri dari Mas Jono tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan sang suami. Malah istri dari Mas Jono di sini mengancam, kalau kamu masih ngebahas tentang itu, jangan harap aku sama anak-anak pulang ke rumah. Biarinlah kami tinggal di sini. Aku tidak mau anak-anakku mendengar kalau bapaknya itu udah gila, kalau bapaknya udah tidak sanggup kerja baik-baik lagi, sampai-sampai kepikiran untuk memelihara tuyul. Jangan sampai mas, kamu ngasih anak-anakku makan dari hasil uang haram tersebut. Keras sekali penolakan dari istri Mas Jono. Waktu malam Jumat yang sudah ditentukan ini lewat. Berarti Mas Jono bisa melakukan ritual untuk minta tuyul di bawah pohon katos ini itu di bulan depan. Waktu itu dimanfaatkan kembali oleh si Mas Jono ini. Pelan-pelan dia merayu sang istri, yang mana istrinya sudah kembali pulang ke rumahnya si Mas Jono, sama anak-anaknya udah pulang. Pelan-pelan dia minta sama istrinya, minta pengertian. Paling enggak dek, kita main-main aja lah dulu ke sana, biar kamu lihat tempatnya nggak serem kok. Orang-orang yang datang ke sana itu orang-orang dari jauh dek, orang-orang berduit semua, mobilnya bagus-bagus. Mereka datang ke sana, mereka baca doa, sama seperti kita datang ke tempat ziarah, ke tempat-tempat makam keramat ziarah, minta doa, minta berkah, ya kayak gitu sama. Kita baca doa, minta sama Gusti Allah, minta sama Eyang yang ada di sana. Nggak apa-apa kok, nggak bakal ada tumbal. Nggak apa-apa kok dek kita melakukan ritual seperti itu. Kan yang penting kita usaha aja dulu. Istri dari Mas Jono sama sekali tidak mau mendengar alasan, apalah alasan yang dikatakan Mas Jono untuk memujuknya biar mau pergi ke sana. Sampai-sampai istri dari Mas Jono ini mengatakan, Bang, kalau kamu masih minta aku nemenin kamu
pergi ke tempat keramat itu buat ngambil tuyul. Kan aku udah bilang, aku tidak akan mau. Kalau kamu maksa, aku akan pulang kembali ke rumah ibu bapakku bawa anak-anak. Kalau kamu masih ngotot, silahkan kamu pergi ke sana, kamu cari perempuan lain. Aku ndak mau. Ndak mau kamu ajak ke sana, ndak mau hidup sama orang yang pelihara tuyul. Itu sudah peringatan keras yang dikatakan oleh istri dari Mas Jono. Mendengar kalau istrinya mengancam akan ninggalin, otomatis di sini dalam keadaan yang mumet, dalam keadaan desakan ekonomi, hutang sana sini, orang nagih, emosi dari Mas Jono ini gampang sekali terpancing. Dia sudah mujuk baik-baik dengan kalimat lemah lembut, tapi istrinya menjawab dengan ancaman. Pecahlah di pagi itu pertengkaran antara Mas Jono dan istri. Sampai-sampai di sini, apa yang dikatakan istrinya, silahkan kamu pergi dengan wanita lain, itu memang benar terjadi. Mas Jono di sini cerai dengan istrinya cuman gara-gara ngebet pengen nyari tuyul. Perpisahan itu terjadi. Istrinya pulang ke rumah kedua orang tuanya, bawa kedua orang anaknya. Mas Jono tinggal sendirian di rumah. Nah, selama tinggal sendirian di rumah, Mas Jono ini bukan mikir gimana caranya untuk memperbaiki hubungan dengan sang istri, malah Mas Jono ini berpikir, dalam waktu dekat ini, aku harus mencari pasangan, aku harus segera nikah, biar aku bisa bawa istri mudaku, istri baruku, untuk melakukan ritual ini. Karena yang ada di bayangan, di pikiran Mas Jono ini, itu sudah fantasi yang berlebihan. Seakan-akan dia sudah yakin kalau dia datang ke sana, si Eyang ini akan mudah menitipkan cucunya, tuyul-tuyul itu, untuk ikut Mas Jono pulang. Hati dan pikiran Mas Jono sekarang sudah dipenuhi dengan pesugihan tuyul cucu Eyang Bondo. Itulah yang membuat matanya ini gelap. Segala cara dilakukan Mas Jono untuk mencari wanita yang mau menikah dengan Mas Jono, mau melakukan ritual pesugihan. Lagi-lagi di sini dengan dibantu oleh Mas Yudi, teman baik dari Mas Jono. 2 minggu setelah perpisahan Mas Jono dengan sang istri, beliau pun di sini bertemu dengan seorang wanita dikenalkan oleh Mas Yudi. Wanita yang dikenalkan Mas Yudi memiliki satu tujuan, memiliki satu visi misi, mau merubah hidup dengan cara apapun, bebas. Yang penting kehidupannya bisa berubah. Dia bisa nyoba di dunia ini merasa menjadi orang kaya, hidup senang dengan harta yang melimpah, dengan uang yang berkecukupan. Wanita yang hati dan pikirannya juga sudah gelap. Bertemulah. Karena Mas Yudi sudah terlebih dahulu menjelaskan tentang si wanita ini, tujuannya sebenarnya sama kayak kamu. Pengen balik dalam kehidupan masa lalu yang bergelimang harta, karena wanita yang akan aku kenalkan ini, Mas Yudi bilang, itu dulunya anak orang kaya. Hidupnya senang, tapi karena keluarganya tidak bisa mengelola keuangan setelah orang tuanya meninggal. Apa yang ditinggalkan orang tuanya habis terjual. Tidak dapat diputar jadi modal, sama sekali tidak ada. Apa yang ada habis terjual untuk makan, untuk senang-senang. Jadi dia sekarang berniat gimana caranya dia bisa kembali jadi orang kaya, bisa hidup senang lagi. Nah, pas aku pikir untuk menjadi jodoh kamu, mereka ditemukan oleh Mas Yudi. Tidak perlu waktu lama. Sehari setelah bertemu, mereka langsung memiliki komitmen, mengatakan kalau kalau mau nikah, tujuan kita sama-sama pergi ke pohon keramat ketos, melakukan ritual untuk melembutkan hati Eyang Bondo agar kita dititip cucu-cucunya.
biar bisa mudah mencari rezeki. Wanita ini sama sekali tidak peduli mau pesugihan tuyul, kuntilanak, atau apa, asalkan jangan aku aja yang kamu jadiin tumbal, Mas. Aku mau. Ayo, kapan kita pergi? Nikah dulu. Karena syaratnya adalah istri sah. Mereka pun menikah. Setelah pernikahan, Mas Jono di sini tidak membuang-buang waktu lagi. Ketika malam Jumat yang ditentukan sudah tiba, Mas Jono pergi bersama istri mudanya datang kembali ke pohon keramat tersebut menemui si Aki Dukun. Setelah si Aki Dukun ini bertemu dengan Mas Jono, Ki, ini istriku, Ki. Kami sudah yakin untuk melakukan ritual yang Aki sebut kemarin. Syarat-syarat yang Aki bilang semuanya sudah aku bawa. Aku rasa tidak ada satu syarat yang ketinggalan. Tidak ada, Ki, lengkap aku bawa semua. Oke lah, Aki itu bilang, kalau memang kamu sudah yakin, istrimu sudah tahu dengan apa yang akan kalian lakukan, ya udah, kita tinggal menunggu malam sebelum malam tiba. Kamu aku mandiin dulu, Le. Mas Jono mau dimandiin, sedangkan sang istri muda Mas Jono itu disuruh menunggu di rumahnya si Aki Dukun. Setelah Mas Jono ini dimandikan di sungai dengan mandi kembang, dengan jampi-jampi yang dibacakan oleh si Aki Dukun ini, setelah prosesi pemandian selesai, naik lagi lah mereka ke atas, kembali ke rumah. Mereka menunggu malam. Setelah waktu yang ditunggu tiba, si Aki Dukun mengajak Mas Jono beserta istri mudanya pergi masuk ke wilayah atau ke lokasi keberadaan pohon keramat Ketos. Yang mana pada malam itu penziarah cukup ramai. Si Aki Dukun berkumpul, berbaur ya dengan penziarah-penziarah yang ada di sana yang sangat membutuhkan bantuan dari si Aki Dukun ini karena beliau sebagai juru kunci. Terpaksa di sini Mas Jono menunggu si Aki Dukun ini selesai membantu penziarah-penziarah yang ada di sana. Ya, niat mereka datang ke sana itu beda-beda. Tapi sebahagian besar mereka yang datang ke sana niatnya pasti untuk mendapatkan tuyul yang ada di pohon keramat Ketos tersebut. Mengambil tuyul dari kerajaannya. Kurang lebih sekitar jam 11 malam. Penziarah-penziarah yang memiliki kepentingan dengan si Aki Dukun ini masih banyak yang belum selesai. Mas Jono di sini bertanya sama si Aki Dukun, Ki, berapa lama lagi saya harus menunggu? Apa yang harus saya lakukan? Si Aki Dukun mengatakan, sabar, tunggu aja. Pokoknya nanti kalau waktunya sudah tepat, kamu nanti aku panggil. Kalau sekarang, biarin aja lah orang-orang ini dulu. Mereka punya kepentingan masing-masing. Ada juga yang kepentingannya sama kamu nanti. Ritualnya kita lakukan bersamaan. Mendekati di jam 1 dini hari. Barulah di sini orang-orang yang mau melakukan ritual untuk ngambil tuyul di sana dikumpulin. Dijelasin sama si Aki kalau prosesi ritual yang akan mereka lakukan ini baru ritual awal, bukan ritual puncaknya, bukan. Masih panjang prosesinya. Di ritual awal ini si Aki Dukun menyampaikan kita akan melakukan permintaan. Minta dulu sama si Eyang Gondo. Kalian sudah membawa perlengkapan sesajen. Sesajen itu nanti akan kita taruh di bawah pohon ini. Barang siapa nanti di antara kalian yang isi sesajennya itu ada yang berkurang atau bahkan isi sesajen kalian ini itu tiba-tiba bisa habis, berarti kalianlah yang bisa melakukan ritual selanjutnya. Berarti sajen kalian diterima, jalan kalian berarti terbuka. Tapi jangan senang dulu, masih panjang, prosesnya masih panjang. Setelah mendapat penjelasan seperti itu, sekitar ada 4 pasang
Ya, karena yang datang ke sana kan harus berpasangan, 4 pasang termasuk Mas Jono dan istri, berarti 5 pasang. Berarti ada 10 orang yang akan melakukan ritual di jam 1 dini hari tersebut. Mereka di sini berkumpul, membuat seperti susunan lah, duduk ya. Si Aki ini duduk di barisan paling depan. Nanti si Aki akan memanggil nama pasangan dan barulah mereka berdiri dari tempat duduknya, membawa sesajen yang telah disiapkan, mengantarkan sesajen tersebut kepada si Aki, agar si Aki ini dapat meletakkan sesajen, mengatakan kepada Eyang Bondo, penguasa kerajaan tuyul yang ada di pohon katos tersebut, agar Eyang Bondo ini mau menerima sajen yang mereka bawa, memakan sajen yang mereka bawa, biar cucu-cucu dari Eyang Bondo juga ikut turun menikmati sajen yang sudah dibawa oleh orang-orang ini. Satu-satu dipanggil. Nah, tibalah di mana di sini. Nama Mas Jono dipanggil. Berdirilah Mas Jono sama istrinya, bawa nampan yang lengkap, isinya sudah ada kembang, sudah ada pisang raja, sudah ada kopi teh, sudah ada jajanan pasar, ditambah lagi itu ada jeroan ayam, isi perut ayam itu ada lengkap. Dibawalah mendekat kepada si Aki Dukun. Aki Dukun menerima sajen. Di sini Aki Dukun meminta Mas Jono ini mengikuti apa yang diucapkan oleh si Aki Dukun dengan menggunakan bahasa Jawa yang diucapkan Aki Dukun, yang diikutin sama Mas Jono dan istri ini seperti kayak pantun atau kayak senandung lah dengan bahasa Jawa, yang mana isi atau arti dari senandung tersebut ini adalah doa atau puja-puja untuk si Eyang Bondo, untuk menyenangkan hati Eyang Bondo, untuk membuat Eyang Bondo ini tertarik membantu mereka yang datang ke sana dengan membawa sesajen, agar bisa menerima mereka, melakukan ritual selanjutnya untuk mendapatkan cucu dari Eyang Bondo. Setelah Mas Jono dan istri mengikuti apa yang diucapkan oleh si Aki Dukun, si Aki Dukun menyuruh kembali ke belakang. Biarinlah ini ditaruh sini dulu, kita tunggu di belakang. Nah, si Aki Dukun yang sudah selesai melakukan tugasnya di sini membiarkan 5 pasang suami istri yang ada di sana pada malam tersebut duduk di tempat mereka duduk awal tadi. Kalian duduk aja di sini, perhatikan sajen yang sudah kalian letakkan. Barangkali aja rezeki kalian bagus. Malam ini juga kalian dapat melihat apa yang kalian idam-idamkan, apa yang kalian inginkan. Penampakan cucu dari Eyang Bondo, pasti mereka turun. Karena sajen yang kalian bawa ini, itu adalah kegemaran mereka. Singkat cerita di sini, hampir 1 jam lah mereka duduk memperhatikan di sekitar. Salah satu dari pasangan suami istri yang ada di sana yang ikut melakukan ritual dan sajennya sudah diantar. Istrinya berteriak seakan-akan apa yang dilihat oleh istrinya ini adalah sosok atau perwujudan yang sangat menakutkan. Dia mengatakan, itu ada sajen yang dilempar. Sajen siapa? Coba lihat, sajen kamu bukan, sajen kamu bukan. Nah, jadi karena keadaan di sana itu gelap, yang terlihat itu ya kayak kembang lah, dilempar-lempar, tapi tidak kelihatan siapa yang mainin. Dari 5 sajen yang diletakkan di sana, cuman ada 2 sajen yang diacak-acak seperti itu. Sisanya 3 sajen itu utuh, bergerak aja enggak. Nah, berarti di sini dari 5 pasang suami istri yang memiliki harapan yang sama, keinginan yang sama untuk bisa melakukan ritual selanjutnya, bisa dapat cucu dari Eyang Bondo, bisa bawa balik. Ini cuma 2 orang, 2 pasang yang diterima. Salah satunya adalah Mas Jono dan istri. Ini membuat Mas Jono dan istri sangat senang sekali. Mereka pun tidak sabar untuk melakukan ritual selanjutnya. Ritual selanjutnya akan dilakukan di bulan depan lagi, bukan besok malam langsung, tidak. Karena hanya di malam Jumat yang tertentu itulah
ritual ini bisa dibuka. Itu gerbang dari kerajaan pohon keramat yang dijaga oleh Eyang Bondo ini dapat terbuka. Nah, waktu 1 bulan ini terasa sangat lama sekali dirasakan oleh Mas Jono dan istri. Mereka di sini semakin tidak sabar untuk segera dapat bawa tuyul itu pulang. Padahal prosesinya masih panjang sekali. Sampai-sampai si Mas Jono ini sudah berangan-angan, nanti deh, kalau kita sudah bisa bawa balik tuyul, tuyulnya sudah bisa kita suruh nyari duit yang banyak. Pertama aku mau beli mobil dulu. Aku capek udah pakai motor jelek ini. Dan istrinya juga mengatakan, aku mau beli kalung emas, aku mau beli gelang emas. Waktu 1 bulan yang mereka nanti pun sudah tiba. Mereka datang ke sana. Di malam itu yang datang ini sepi karena cuma 2 pasang. Berarti ada 4 orang yang melakukan ritual di sana. Mereka melakukan ritual di tempat yang berbeda. Karena ini ritual individu, mereka lakukan sendiri-sendiri.